Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Natasha Wilona dan Verrell Bramasta akhirnya ketemu lagi setelah cuman video-videoan sepulang dari Surabaya. Atau jadi urutannya gimana ya? Kalau ke Surabaya ini kayaknya sudah sebelumnya. Mereka terus Verrell ke nikahan atau nikahan Lesti sama lamarannya Leslar. Ya pokoknya akhirnya mereka ketemu lagi, dan ketemuannya ini selain dikunjungi ke rumahnya, akhirnya mereka pergi menilik pembangunan rumah baru Verrell Bramasta di Sentul yang ternyata tanahnya dipilih oleh Natasha Wilona. Jadi pas mau beli rumah ini, kaflingnya yang milih tuh Baby Willow. Kayaknya memang waktu itu bertujuan untuk ya nanti kalau mereka tinggal bersama. Tapi ternyata nasib mengatakan berbeda, mereka berpisah. Akankah mereka ini bersama? Kita akan lihat tanda-tandanya menggunakan kartu saya ini. Nah, kita langsung lihat kartu pertama. Ada kartu The Page of Pentacles yang ada seorang pria memegang sebuah koin fortune coin di situ. Ini melambangkan sesuatu yang punya maksud. Jadi kalau saya pikir akhirnya Willow dan Verrell ini membuat video ini, selain karena mereka itu mungkin juga kangen buat balikan, ini Willow ini pengen meluruskan dugaan bahwa ada hubungan antara dia dan Melvin Tenggara. Sepertinya memang hubungannya ini profesional atau temenan saja, walaupun kalau dilihat Melvinnya ini sebenarnya ngarep ya kali ya. Tapi ya kita nggak tahu lah. Cuman ya siapa sih nggak ngarep sama cewek kayak Wilona. Nah, tapi kayaknya Willow di sini pengen nunjukin kalau hubungan sama Verrell ini masih ada kemungkinan loh. Dan ini kelihatan banget dari langsung berubah. Walaupun Willow ini ramah kepada semua orang, kalau sama Verrell ini beda. Loh tapi kan mantan, ya tetap aja beda. Coba ditonton. Coba di sini siapa yang nonton sambil senyum-senyum sendiri. Saya aja yang udah tuir seperti ini, nonton seperti itu, senyum-senyum sendiri. Nah, kalau kalian senyum-senyum sendiri, tulis komentar di sini. Saya mau tahu kalian lihat apa saja. Tapi ini kelihatan banget dan ya arahnya sih menuju ke seperti yang saya duga. Mereka akan CLBK lagi. Dan kalau saya ditanya yakin balikan atau enggak, yakin akan balikan 100%. Dan kalau kita lihat, ini adalah sebuah mereka ini gagal move on, jadi nggak bisa meninggalkan perasaan lama mereka. Ini adalah babak baru, ini adalah penandanya saat mereka bikin konten bareng. Sepertinya ini adalah mengarah kepada sesuatu yang akan melegalitaskan mereka nanti bisa balikan. Nah, ini terlihat banget mereka kompak bikin konten lagi, walaupun 2 minggu yang lalu bikin konten, kemarin bikin konten, terus yang hari ini juga muncul di 2 channel yang berbeda ini tadi. Dan ini terlihat bahwa mereka berdua ini saling mau. Nggak ada salah satu yang keberatan, nggak ada salah satu yang nggak nyaman, semuanya nyaman. Dan akankah video klip saat mereka dulu membuat bareng, mereka akan bareng sampai akhir hayat mereka, sampai tua nanti mereka akan bersama, akan kejadian? Saya sih yakin akan kejadian. Kalau kalian yakin atau tidak, tulis di bawah sini. Apa sih yang membuat mereka ini jadi semakin yakin? Kalau menurut saya sih, mereka sudah patah hati dan mereka ini sudah mencoba, tapi ternyata ya mereka melihat sebuah kemungkinan bahwa ya Atta Halilintar sama Aurel juga kemarin pernah putus, akhirnya jadian lagi, terus akhirnya mereka menikah. Lihat Lesti sama Rizky Bilar juga akhirnya menikah dan tambah sukses. Terus mereka lihat juga jadi kayak ada banyak banget gitu loh di sini yang kenapa enggak mereka ini bareng. Karena mereka ini termasuk yang awet, di TV awet, di YouTube awet, di mana-mana awet. Dan kalau mereka ini bareng harusnya akan jadi sebuah nama besar yang lebih besar lagi. Coba kalau wanita ketemu cowok kayak Verrell, cowok yang baik-baik, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, pekerja keras, ganteng, keluarganya juga jelas dari mana ini terahnya dan sebagainya. Jadi kalau melihat ini sih, Wilona ini nggak akan dapat cowok kayak Verrell ini dimanapun. Dan Verrell pun dengan semua kenyamanan yang diberikan oleh Wilona, kayaknya dia itu sudah mencoba dengan yang lain pun dan nggak berhasil. Jadi setelah akhirnya sekian lama mereka berpikir, why not? Kenapa enggak? Karena melihat yang lain-lain barengan dan akhirnya mereka bisa bersama. Dan pertanda yang paling jelas adalah saat mereka ini stop untuk seeing other girls and other boys. Mereka mencoba untuk nggak punya hubungan dengan siapa-siapa dulu, memberikan waktu untuk satu sama lain.
Ini kan sebenarnya bisa saja kejadiannya Farrell lagi jalan sama cewek lain atau Winona juga jalan sama cowok lain terus mereka bikin konten bareng. Tapi kenyataannya enggak. Mereka menunggu sampai dua-duanya ini off, enggak dengan siapa-siapa, enggak ada berita mereka ini dibarengin dengan siapa-siapa, dan akhirnya mereka bikin konten bersama. Dan ini sebenarnya mereka itu hanya perlu dukungan dari para netizen yang budiman seperti kalian ini untuk mendoakan mereka agar mereka tuh butuh alasan. Selain cinta yang ada di diri mereka, selain perbedaan yang mereka lihat yang menjurangi mereka ini, mereka butuh kalian semua, para Wilfer semua untuk coba dukung mereka berdua agar mereka ini srek untuk langsung jadian dan nyatain lagi, dan mereka ini akan bersama, dan kali ini harus sampai menikah. Harus kalian kawal. Coba kalian semua berhasil mengawal banyak orang, kali ini buktikan kalau kalian bisa mengawal yang satu ini. Kalau dilihat lagi dengan mereka pergi ke rumahnya Farrell ini, menunjukkan kalau mereka mencoba untuk mengingat, memberitahukan bahwa dulu ini semua tuh dipilih sama Winona. Dan saat balik ke situ lagi menunjukkan kalau apakah mungkin Farrell menginginkan Winona untuk memilih faktor-faktor dan hal lain dalam hidup Farrell ini tadi. Kalau saya pikir sih ini adalah sebuah pertanda yang disembunyikan. Satu tanda yang berusaha untuk disampaikan dan buat yang ngerti aja. Kalau akhirnya mereka nanti akan menuju ke sana. Ada juga bercandaan kan ya, walaupun bercandaan kalau didoain netizen jadinya beneran. Nanti kamar anak ada di mana? Aduh, kebayang nggak sih? Anaknya bakal seperti apa? Nanti nextnya saya bikin ramalan tentang anak antara Farrell dan Winona ini bakal seperti apa wajahnya dan kayak gimana nasibnya, kita coba akan lihat. Pertanda yang lain di sini adalah, belum adanya usaha untuk mengisi hati atau memberikan cinta kepada orang lain, dan ini dibuktikan dengan kalung yang diberikan Winona. Itu kalung yang harusnya di dalamnya diisi foto orang yang disayangi, tapi ternyata nggak diisi siapapun. Apakah itu adalah pertanda bahwa Farrell selalu menyediakan kafling kosong di hatinya untuk Winona, walaupun ada gadis-gadis lain yang datang dan mampir, tapi itu semua hanya in the cost saja? Apakah ternyata kafling di dalam hatinya ini seperti kafling rumahnya yang disentul, yang diperuntukkan untuk Winona dan keluarga mereka nanti? Saya pikir sih iya. Coba kalian sekarang di sini silahkan komen, dan yang setuju silahkan tulis. Yang juga sekarang nunggu kafling dari pasangan dan pacar kalian tapi nggak segera dipinang, segera hubungi nomor di bawah ini. Saya akan bukakan kartu untuk kalian. Dan tanda yang lain yang bisa saya lihat di sini adalah mereka sudah mencoba, dan semua hubungan yang mereka coba ini di tengah jalan nggak berhasil, tengah jalan nggak berhasil. Sama seperti orang ini yang berjalan di sebuah badai salju dalam kondisi yang mereka ini tahu ini nggak mungkin. Mereka itu nggak sadar kalau sebenarnya di sebelah mereka itu selalu menyala lampu untuk mereka itu bisa ditampung di sana dan mereka akan selamat. Lampu ini adalah Winona dan Farrell. Lampu ini adalah hubungan mereka di masa lalu yang bisa ditarik ke masa kini, yang gak perlu dilupakan karena perbedaan, untuk mereka hidup nyaman bersama dan membahagiakan satu sama lain, dan juga membahagiakan kalian semua. Dan kalau ditanya lagi kira-kira kapan tanggal jadiannya, ini semua akan terjadi, saya sih yakin sebelum Natal tahun 2021 mereka akan kembali bersama. Pegang kata-kata saya ini. Sebelum Natal tahun 2021, mereka akan kembali bersama. Dan jika ibu mereka mengizinkan, mereka nanti akan menuju ke pernikahan. Ingat, sebelum Natal mereka akan bersama, dan jika ibu mereka mengizinkan, mereka nanti akan bisa menuju ke pernikahan. Ya mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi. Dan kalau ditanya terus kalau memang mereka cocok, kenapa kok mereka kemarin putus? Sebenarnya mereka itu putus untuk istirahat sebentar, terus digeber dan digenjot terus sampai akhirnya ke pernikahan. Kalau mereka kemarin nggak putus, mungkin menuju ke pernikahan akan terjadi sesuatu. Tapi kalau mereka kemarin sempat putus, mereka sempat jauh, sempat merasakan satu sama lain, rindunya itu seperti apa, ketidakcocokan antara mereka dengan orang-orang yang lain itu bagaimana, dan bagaimana mereka setiap hari, setiap waktunya, setiap hembusan nafasnya selalu mendoakan satu sama lain. Itu membuat bahwa perpisahan ini hanya untuk mengembalikan mereka dan menjalankan cintanya itu lebih cepat daripada sebelumnya menuju ke pernikahan yang sesungguhnya. Jadi kalau memang ini terjadi, saya lihat yaitu tadi, kalau ini lancar semuanya, sama seperti kartu The Chariot ini tadi, semua akan berjalan, tahun depan pasti akan menikah. Dan kalau mereka ini bersama, mereka ini adalah lambang persatuan di antara perbedaan. Lambang bagaimana dua budaya yang berbeda, dua kehidupan yang berbeda, cara pandang yang berbeda, ini akan hidup bersama dan saling mengisi satu sama lain. Dan ini adalah dua penyatuan yang
luar biasa gitu loh. Sama kalau kayak kita lihat Gading Martin dan Giselle Anastasia. Giselle ini walaupun Jawa tapi kan Tionghoa. Nah, Gading ini orang Jakarta tapi Jowo. Jadi kalau menurut saya Mas Gading dan Cici Giselle bersatu itu sama kayak Verrell Bramasta dan Natasha Wilona yang akan bareng. Anak mereka ini pasti cantik banget, ganteng banget, dan ini adalah satu bentuk bagaimana Indonesia ini akan bersatu, bahwa perbedaan itu tidak untuk memisahkan, perbedaan itu adalah untuk menyatukan, dan salah satu lambangnya adalah pernikahan Verrell Bramasta dan Natasha Wilona. Dan kalau kalian setuju, coba kalian komen di bawah ini doa kalian apa, harapan kalian apa terhadap pasangan ini tadi. Kalau saya sih seperti ya nggak cuma senyum-senyum sendiri tapi mendoakan. Lihat anak-anak muda ini yang berprestasi, mereka ini cocok satu sama lain, nggak neko-neko. Cepetan pengen mereka ini segera nikah, segera mereka ini punya keluarga, mereka berprestasi, menginspirasi anak muda yang lain. Indonesia ini akan jadi lebih baik daripada sebelumnya. Ini yang saya lihat. Kalau kalian setuju silahkan untuk doakan. Kalau ternyata ada yang nggak setuju silahkan tulis juga apa yang harus saya perbaiki dan kira-kira harapan kalian sebenarnya apa. Terima kasih sudah menonton konten ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam untuk keluarga kalian.